Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah K3 dan Hukum Peranata Pembangunan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Irika Santi, Magister Teknik. Di sini kami dari program studi D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Ya, untuk selanjutnya kami akan mengenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari pertama Mayenggita Lestari dengan NIM 15065-2001 dan saya sendiri Ishak Aldo Rizky Bagas dengan NIM 15065-2002. Ada juga Desi Safitri dengan NIM 15065-216 dan yang terakhir Ananda Virus Akbar dengan NIM 15065-228. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu K3. K3 itu sendiri adalah kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja atau keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang berada di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 itu sendiri adalah untuk memelihara kesehatan dan juga keselamatan di lingkungan kerja. K3 juga itu melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan juga orang lain yang mungkin terpengaruh dalam kondisi lingkungan pekerjaan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sekaldo. Di sini saya akan menjelaskan apa sih konstruksi beton dan empat lantai. Konstruksi beton masih menjadi pilihan utama karena pembangunan konstruksi beton dianggap paling ekonomis dan mudah dilaksanakan. Pekerjaan struktur khususnya pada balok dan plat lantai dalam pembangunan gedung bertingkat banyak menggunakan beton ready mix atau beton siap pakai. Beton ready mix atau beton siap pakai adalah beton yang pencampurannya dilakukan oleh perusahaan batching plant di luar proyek. Beton ready mix akan didistribusikan dengan bantuan truk mixer ke lokasi proyek. Pada pelaksanaan proyek konstruksi itu terdapat banyak item pekerjaan yang dilakukan. Salah satunya adalah pengerjaan pengecoran balok dan plat lantai. Pelaksanaan pengecoran ini juga memperhatikan nilai selam beton. Oleh karena itu, pihak kontraktor menggunakan nilai selam yang berbeda saat pengecoran dengan menggunakan tower crane dan concrete pump. Perbedaan nilai selam tersebut akan mempengaruhi proporsi mix desain beton, sehingga biaya material beton yang dikeluarkan juga berbeda. Dengan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan K3 pada pengerjaan pengecoran plat lantai, tower crane, dan concrete pump sebagai keselamatan pengecoran ditinjau dari segi waktu dan biaya serta pengaruhnya terhadap produktivitas proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Virus. Silakan. Oke, terima kasih Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar potensi bahaya dalam pengerjaan pengecoran. Yang pertama di sini ada berupa aktivitas, yaitu ada penyusunan backisting balok dan plat lantai, lalu ada pekerjaan pembersihan backisting balok dan plat lantai, lalu pekerjaan pembersihan balok dan plat lantai, lalu ada pekerjaan pengecoran, pembongkaran backisting, dan pembersihan area cor dengan kompresor. Dengan potensi resiko berupa yang pertama itu pekerja dapat terjatuh dari ketinggian tertentu, lalu pekerja juga bisa tertimpa material proyek, lalu pekerja bisa terperosok, lalu bisa tertusuk besi dan tergores besi, lalu bisa tertusuk kayu backisting, lalu bisa iritasi mata karena gangguan debu dan gangguan pernapasan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alat pelindung diri atau APD di tempat kerja itu terdapat juga pelindung kepala atau helm proyek, lalu juga ada alat pelindung telinga, lalu ada alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, alat pelindung mata, alat pelindung pernapasan, dan juga ada menggunakan pakaian pelindung. Jadi helm proyek itu untuk melindungi kepala dari benturan-benturan benda keras, kacamata untuk melindungi mata dari dew spray atau pengecetan atau zat lain yang bisa membahayakan mata. Lalu menggunakan sarung tangan itu untuk melindungi tangan dari bahan kimia beracun, lalu cattle pack atau wear pack itu untuk melindungi badan, dan menggunakan masker atau respirator untuk pelindungan agar tak menghirup debu,
untuk juga mencegah masuknya zat kimia ke organ pernapasan, lalu menggunakan sepatu safety itu untuk melindungi kaki dari serpihan benda tajam, benturan dari benda keras, dan lain-lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan di proyek? Pertolongan pertama yaitu pada kecelakaan atau P3K, umum suatu kecelakaan kerja dapat saja terjadi menimpa operator atau orang sekitarnya pada saat pengoperasian peralatan, dan tindakan pertama adalah memberikan pertolongan sesegera mungkin. Pertolongan pertama pada kecelakaan diselenggarakan untuk memberikan pertolongan permulaan yang diperlukan sebelum penderita dibawa ke rumah sakit atau poliklinik terdekat. Pertolongan pertama ini memegang peranan yang penting karena tanpa pertolongan pertama yang baik, korban mungkin tidak akan tertolong lagi kalau harus menunggu pengangkutan ke rumah sakit. Baik, di sini adalah berikut video dari pekerjaan konstruksi, proses pengecoran balok, dan juga plat lantai. Bisa dilihat di sini terdapat truk mixer dengan pekerja yang menggunakan alat pelindung diri atau APD, namun pekerja tersebut masih kurang menggunakan sarung tangannya. Sebelum proses pengecoran dilakukan, beton harus melakukan tes lam. Pekerja yang melakukan tes lam tersebut kurang lengkap dalam menggunakan APD. Terlihat juga bahwa pekerja tersebut tidak menggunakan helm proyek, pakaian pelindung, dan juga sarung tangan. Dapat dilihat juga bahwa pekerja ini sudah menggunakan APD yang cukup lengkap, sehingga dapat berkurangnya terjadi kecelakaan di proyek. Dalam video ini, beberapa pekerja yang berada di lingkungan proyek mengabaikan protokol keselamatan kerja yang sesuai dengan standar K3. Pekerja tersebut tidak menggunakan APD dengan lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ananda Virus. Oke. Setelah pengambilan sampel dan mengetahui hasil slam tes sesuai spesifikasi, maka proses pengecoran dapat dimulai dengan menarikkan beton dari konser mixer truck ke dalam bucket pada konser pump trunk. Bisa dilihat di sini para pekerja sudah memakai helm proyek, namun beberapa pekerja tidak menggunakan rompi safety ataupun sarung tangan untuk melindungi tangan. Pada video ini, pengecoran diawali dengan dialirkan beton pada balok dan plat lantai pada lantai kerja. Di mana setelah balok terisi, pengecoran dapat dialirkan ke plat sampai terisi penuh. Bisa dilihat pada gambar. Di sini juga dilihat beberapa pekerja sudah ada yang menggunakan APD yang lengkap berupa safety rompi, helm proyek, namun beberapa pekerja tidak ada yang menggunakan helm proyek atau sarung pelindung tangan. Di sini selanjutnya yaitu setelah pemadatan selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah meratakan permukaan coran menggunakan ruskam dengan acuan tanda batas papan yang sudah dipasang. Proses finishing dilakukan untuk memperoleh permukaan beton dengan efek-efek tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Dalam kasus tertentu, finishing dapat hanya berupa koreksi terhadap cacat permukaan, mengisi lubang-lubang atau membersihkan permukaan beton yang tidak memerlukan
finishing permukaan, kadangkala hanya membutuhkan screening untuk memperbaiki kontur. Seperti yang dilihat tadi, bahwasannya pekerja di sini masih belum menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap. Pekerja tersebut tidak menggunakan beberapa ada yang tidak menggunakan sarung tangan dan ada yang menggunakan lengkap. Tetapi beberapa juga ada pekerja yang tidak menggunakan pakaian pelindung sehingga lebih berisiko terjadi kecelakaan pada saat finishing. Baik, di sini sudah memasuki di mana proses survei check level yang dimana dilakukan dengan menggunakan bantuan alat water pass, yang dimana alat ini berfungsi untuk menentukan elevasi untuk lantai, balok, dan lain-lainnya, yang membutuhkan elevasi berdasarkan ketinggian tinggi yang telah diketahui. Alat ini juga digunakan untuk mengecek ketinggian penulangan agar tidak melebihi tinggi rencana dan juga mengecek ketebalan lantai pada saat pengecoran, apakah sudah sesuai dengan rencana kerja atau tidak, sehingga lantai yang dihasilkan itu dapat datar. Bisa dilihat pada layar proses-proses yang telah terjadi pada pengecoran di bangunan tersebut. Baik, untuk kesimpulannya itu, berdasarkan pengamatan pada video, sebagian besar pekerja sudah memakai APD yang lengkap, namun masih ada beberapa pekerja yang terlihat di video tidak memiliki peralatan K3 atau memiliki peralatan K3 yang sangat terbatas. Namun, beberapa pekerja tidak memakai rompi keselamatan, sarung tangan, masker proyek, dan helm keselamatan. Tentunya hal ini dapat menghambat waktu pekerjaan jika dilaksanakan berdasarkan peraturan K3 yang mewajibkan pegawainya untuk menggunakan alat keselamatan kerja. Dalam dunia konstruksi, tentunya banyak pekerjaan yang sangat rentan dengan kecelakaan. Salah satunya pengecoran plat lantai. Hal ini tentunya harus lengkap dalam menggunakan item K3 agar pengerjaan dapat dilakukan dengan aman. Baik, sekian dari presentasi kali ini, tugas pertama K3 dan Hukum Pranata Pembangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.